lagi gitu doang kayak yang lain sebenarnya di pikiran itu banyak lagi dong yang kita bilang tutup mata anak aja jempol banget aja. Hai sahabat serba-serbi seleb, kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and komen video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel serba-serbi seleb. Antonio Blanco Jr. dan Zoe Abbas Jackson kembali terlihat mesra saat dijumpai di sebuah pameran, yang mana pameran El Maestro ini adalah milik keluarga Blanco yang berkolaborasi dengan @celsius_idn. Antonio Blanco Jr. baru saja membeli rumah di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Aku ambil rumah di Petukangan, masih Jakarta Selatan di pinggir tol, ujar Antonio saat wawancara secara virtual. Antonio Blanco Jr. mengaku sengaja membeli rumah di kawasan Petukangan karena lokasi tersebut sangatlah strategis. Ditambah lagi nantinya harga tanah di sana akan sangat mahal. Pilih daerah situ karena banyak yang bilang daerah sana masih banyak pembangunan dan lagi berkembang. Nggak banjir juga, dan diperkirakan nantinya harga tanah lebih mahal, tutur Antonio Blanco Jr. Antonio mengatakan meski tidak akan selamanya tinggal di Jakarta, dia memang sengaja membeli rumah di ibu kota. Salah satu alasannya karena dia ingin menjadikan hal tersebut sebagai investasi untuk masa depannya. Kenapa beli di Jakarta? Karena investasi. Menurutku rumah itu aset kita. Aku bilang aset soalnya harganya makin lama makin mahal. Kalau bahas investasi, rumah harga low tapi beberapa tahun bisa lebih mahal. Aku sendiri akan balik lagi ke Bali. Bisa dibilang berada di Jakarta akan lebih lama sih. Ya kalau aku balik pun bisa dikontrakkan nantinya, ujar Antonio. Selanjutnya dia mengaku tak ingin ngekos karena tidak ingin memperkaya orang lain lagi. Iya, mending beli rumah kan, meskipun nggak tahu sampai kapan di sini, daripada kita ngekos terus memperkaya orang lain, tutupnya. Zoe Abbas Jackson mensupport Cinta Bryan. Cinta Bryan saat ini tengah berada di negeri Sakura, Jepang untuk proyek terbarunya. Film 2045 Apa Ada Cinta yang diproduksi Matt Picture akan tayang di bioskop nasional mulai 1 Desember 2022. Kisah cinta berlatar belakang ketika Indonesia memasuki umur seabad ini dibintangi Yasmine Niper, Cinta Bryan, hingga pemain film pendatang baru Indah Kusuma. Yasmine Niper yang sebelumnya bermain film Sastria Dewa, Gatot Kaca, dan Imperfect ini berperan sebagai Renata, sedangkan Cinta Bryan yang sebelumnya bermain di buku harian seorang istri My Lecture My Husband memerankan peran Marshall. Kedekatan Cinta Bryan dan Zoe Abbas Jackson selama ini memang jadi sorotan. Pertemuan mereka berawal dari adu akting di sinetron buku harian seorang istri. Banyak yang baper dengan akting mesra Cinta Bryan dan Zoe Abbas Jackson. Kali ini Cinta Bryan dan Zoe Abbas Jackson di luar syuting sinetron buku harian seorang istri membuat baper. Cinta Bryan dan Zoe Abbas menampilkan kemesraan kala mereka melakukan pemotretan bersama. Aktris Zoe Abbas Jackson bercerita soal beban yang menjadi tantangannya saat berperan di film Nariti. Sebab saat syuting film tersebut di tahun 2018 lalu, usia Zoe masih 15 tahun dan pengalaman syutingnya masih belum banyak.
Namun ia langsung mendapat kepercayaan menjadi karakter utama bersama Bastian Steele di film bertemakan budaya Batak itu. Iya bener, 2018 itu kalau nggak salah memang masih 15 tahun. Itu aku masih sangat kecil dan aku baru banget masuk entertainment, ucap Zoe Abbas Jackson. Beban besar banget itu. Beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, bawa karakter yang cukup kuat, beber Zoe. Diakui Zoe saat itu pengalaman syutingnya masih sebatas menjadi cameo atau beberapa kecil, sehingga begitu dapat peran besar Zoe merasa gugup. Sebelum-sebelumnya aku kalau film masih cameo, masih peran-peran kecil kan, ucapnya. Dan ini salah satu step yang cukup besar sih dalam keadaanku, ungkap Zoe. Sekedar informasi, film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti, Zoe Abbas Jackson dan Jeffrey Bastian Steele. Film tersebut mengambil lokasi Danau Toba sebagai tempat untuk syuting dan menunjukkan keindahan lokasi tersebut. Dalam film produksi MRG, film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 November 2022. Siapa yang tak kenal dengan Cinta Bryan dan Zoe Abbas Jackson? Dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri, mereka berperan sebagai suami istri. Banyak netizen yang mendapuk mereka berdua sebagai pasangan suami istri yang ideal. Cinta Bryan yang berperan sebagai Dewa mengaku kagum dengan akting Zoe Abbas Jackson yang memerankan Nana, yaitu istrinya, karena di usianya yang tergolong masih muda dan belum punya pengalaman dalam hal berumah tangga. Zoe Abbas Jackson mampu memerankan peran seorang istri dengan sangat bagus, seolah sudah sangat berpengalaman. Apalagi kali ini Zoe Abbas Jackson memerankan Nike Ardila, sosok Nike Ardila dalam film Nike Ardila The Series, menambah kekaguman Cinta Bryan. Zoe Abbas Jackson merupakan aktris muda tanah air yang memiliki keturunan blasteran Inggris Indonesia. Wanita kelahiran 31 Desember 2002 ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama David Gritan Abbas Jackson dan seorang adik perempuan bernama Laura Abbas Jackson. Zoe mengawali karirnya sebagai aktris pada 2016 dalam sinetron pertamanya berjudul I Love Ginny. Pada 2017 Zoe membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Jelangkung, produksi screenplay film dan Legacy Picture. Masih pada tahun yang sama, Zoe mulai membintangi banyak judul FTV. Yang pertama berjudul Arjuno Turun Gunung. Karirnya mulai mendulang hingga bergabung membintangi web series pertamanya berjudul Fantasma. Namun dia baru mendapatkan kepopuleran setelah bermain di sinetron Anak Langit pada tahun 2019. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Selma, dan Melodiland. Selain menjadi aktris, Zoe diketahui juga aktif mengisi berbagai acara televisi serta menjadi model video klip untuk lagu Di Dekatmu, Aras Buana, dan Seperti Dia, Firman Siagian. Bahkan dia juga sempat membawakan sejumlah acara televisi di saluran net